Kalau misalnya saya sebenarnya, bukan saya sebenarnya sih, saya atasi masalah ini, problem ini, titik-titik ini, data yang ada ini, pakai polinom orde 0. Orde 0. M-nya gradiennya 0. Kalau teman-teman masih ingat persamaan garis, dia sama dengan mx plus b. Mx plus c, saya lupa saya. Mx plus c kayaknya konstanta. Nah, kalau gradiennya 0 berarti dia nggak miring, kemiringannya 0. Ya, nggak ada miring-miringnya gitu. Ya. Nah, dia akan mengikuti garis lurus saja. Nah, di sini ternyata titik-titik ini, kasus polinom ini, nggak apa namanya, banyak yang nggak sesuai modelnya dengan datanya. Ini adalah model nih, yang merah nih, model pakai polinom orde 0. Sementara datanya di sini mengikuti garis ini. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa ini gesernya jauh sekali. Yang apa namanya, yang mendekati cuma 4 biji, 1, 2, 3, 4. Selainnya jauh sekali. Nah, errornya besar. Nah, kalau kita pakai polinom orde 3, ya ini polinom itu pangkat 3. Nah, kalau pakai polinom orde 3, nah, dia modelnya seperti ini dari data belajar nih, merah nih. Nah, ini lumayan nih, meskipun masih ada error. Ya kan? Ini titik-titiknya ini, enggak mepet. Tapi lumayan lah bagus. Nah, kemudian kalau saya pakai polinom orde 9, jegret. Nah, ini semua titik masuk. Seperti itu. Nah, tapi hati-hati. Nah, sebentar. Nah, perhatikan teman-teman di sini adalah apa namanya, error ya, error apa, ini udah, ini nih, thread. Nah, ya, jadi misalnya ini modelnya seperti ini. Kemungkinan kalau ada data baru, dia akan lebih ke daerah-daerah sini gitu istilahnya. Nah, kalau data baru datang gitu. Nah, dia akan jauh sekali dari model. Nah, jauh dari modelnya. Kemudian kalau pakai polinom orde 3 ini misalnya, nah, ini kan data di sini nih, titik-titiknya. Kalaupun dia ada data baru, kemungkinan ya dekat-dekat sini gitu. Nah, sekitarnya data. Nah, ini tetap bergeser tapi ya lumayan lah ya gitu istilahnya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan polinom orde 9 ini. Nah, dengan data kayak gini, misalnya ada data baru, ya sudah ya sekitar sini gitu. Misalnya segini. Nah, bisa teman-teman perhatikan ini errornya seberapa banyak. Begitu. Kayaknya pas di training nempel semua datanya. Tapi ternyata pas dites nanti dengan data baru dia ternyata ininya tinggi sekali gesernya. Nih, perubahannya gesernya jauh sekali. Apalagi kalau di sini shred gitu. Ini nggak tahu nih turunnya sampai kemana. Ini juga nih jauh sekali itu istilahnya. Ini juga. Nah, yang kayak gini namanya overfitting. Overfitting. Pas belajar, pas training atau pas belajar, dia terlalu apa? Terlalu nemplok di data, tapi pas dites hasilnya jelek. Errornya jauh banget, errornya banyak. Nah, ini juga. Nah, kalau ini namanya underfitting. Underfitting. Kenapa underfitting? Kurang belajar. Ini loh belok, kamu lurus-lurus saja gitu istilahnya ya. Nah, jadi dia adalah underfitting.
Pas di training ya jelek, pas di tes ya jelek. Training testingnya jelek. Ya, pas di training errornya. Ini kan biru-biru ini kan training nih. Hasilnya ya jauh banget sama model, ini modelnya yang merah ini. Giliran pas di tes, ini yang titik-titik baru juga jauh, namanya underfitting. Nah, sehingga dari polinom order 0, 3, sama 9 ini yang paling penting adalah polinom order 3. Meskipun masih ada error, dia paling sedikit errornya. Gitu. Ya. Nah, kebayang nggak underfitting sama overfitting? Kebayang, Bu. Kebayang. Jadi kalau underfitting itu trainingnya jelek, testingnya juga jelek, sama-sama jelek semuanya istilahnya, underfitting. Kalau overfitting, pas training bagus banget, nemplok semuanya, semua data nyangkut istilahnya kan, semua datanya nyangkut sampai modelnya kompleks sekali, order 9. Wah, masa itu. Nah, sampai order 9, nih, modelnya sangat rumit gitu, sampai overfitting, pas trainingnya bagus sekali, giliran di tes, jelek. Errornya besar. Itulah overfitting. Modelnya terlalu nemplok sama itu, nemplok gimana ya? Terlalu mengikuti data trainingnya. Tidak membuat generalisasi. Nah, harapannya adalah machine learning itu lebih ke generalisasi model. Sebanyak mungkin menghandle data pada umumnya. Ya, sebanyak mungkin. Jadi, ya kayak ginilah, istilahnya kalau sebanyak mungkin mengikuti kebanyakan gitu istilahnya, makanya generalisasi. Biasanya kalau teman-teman belajar machine learning, sering sekali muncul kata generalisasi. Nah, jadi umumnya itu istilahnya. Nah, mengikuti keumumannya. Karena yang namanya bias itu pasti ada data-data yang pencilan dan sebagainya itu pasti ada. Seperti itu. Yang beda banget gitu. Nah, ini kan bias sebenarnya. Geser-geser sedikit tidak apa-apa. Nah, ini aja dari hijau ini misalnya hijau ini adalah realnya. Ini juga geser, tapi ya nggak jauh-jauh banget gitu. Pasti ada yang bergeser sedikit-sedikit dari keumuman itu sudah biasa. Kemudian berikutnya adalah sasaran proses learning. Nah, sebenarnya learning buat apa sih? Learningnya harapannya adalah kalau ketika kita memasukkan suatu inputnya misalnya fitur, variabel dan sebagainya, kemudian apa namanya ada algoritma mesin otonom misalnya, dia belajar pinter gitu. Kemudian dia bisa menghasilkan output. Outputnya ini harapannya adalah sedekat mungkin dengan sasaran. Aslinya kalau inputnya kayak gini, harusnya kayak gini. Bagaimana dengan mesinmu gitu? Misalnya dengan data seperti ini, misalnya kalau kondisinya seperti ini, misalnya datanya variabelnya x1 sampai xn misalnya. Misalnya data pertama itu harusnya kelas A, data kedua kelas B dan seterusnya gitu. Nah, harapannya adalah luaran dengan sasaran itu adalah semirip mungkin atau bisa mungkin sama. Harapannya, namanya orang berharap ya, namanya belajar pengennya pinter supaya luaran sama sasaran itu adalah sama. Tapi kan nggak selalu sama. Gampangnya harapannya di hijau ini, tapi ternyata hasilnya merah ini, ada geser misalnya. Nah, itu enggak masalah, berarti itu namanya adalah error. Ada error di sini. Ada error dari suatu mesin atau suatu W ini adalah misalnya ini adalah jangan terlalu stres ya, ini setengah dari misalnya ini adalah rumus MSE sorry. Ya, benar. Error. Nah, dia adalah apa? Antara hasil Y X, W, ini bobot ya, ini inputnya, ini adalah si bobot atau mesinnya gitu, diprediksi outputnya jadi Z, fungsi output, Z itu output itu dapat setelah input di otak-atik pakai mesin, aku misalnya. Nah, ini
Ini adalah fungsi output-nya. Dikurangi apa? Dikurangi sasaran. Sebenarnya kita maunya apa? Atau harusnya gimana hasilnya? Mesin kita belajar mengeluarkan Y, tapi sebenarnya kita maunya T. Nah, perbedaan antara Y dengan T ini adalah suatu error. Selisihnya adalah suatu error. Seperti itu. Nah, berarti sasaran kita adalah meminimumkan si error ini supaya Y dan T sebisa mungkin sedekat mungkin. Seperti itu. Nah, bahwa ringkas cerita adalah, nah, ketika kita punya input, masukkan suatu input, kemudian belajar pakai algoritma ABCDEF, kemudian keluar hasilnya, Y, output dari model, kita pengennya kita punya fungsi yang mengeneralisasi. Nah, mengeneralisasi apa? Dari data input titik-titik ini. Bayangkan titik-titik ini. Nah, harapannya adalah dekat. Tapi apa? Tetap aja ada namanya geser-geser. Anggaplah ini noise. Nah, true function with noise. Seperti itu. Nah, kemudian ini saya memasukkan informasi terlalu banyak. Kemudian berikutnya adalah course of dimensionality, kutukan dimensi. Kutukan. Nah, ini adalah fenomena Hughes yang diperkenalkan oleh Hughes. Ya. Jadi kalau kita mau belajar, kita butuh ciri-ciri, butuh variabel bebas. Peningkatan dimensi ciri tidak menjamin peningkatan ketelitian pengenalan. Maksudnya apa? Semakin banyak fiturnya, variabelnya, X inputnya itu fitur X. Nah, tidak menjamin kalau semakin banyak akan semakin bagus. Misalnya, ciri-ciri. Coba bedakan apa namanya anjing dengan kucing. Dari mananya? A, tinggi badannya, B, panjang kakinya, C, panjang apa namanya? Panjang ekornya. D, apa? Pokoknya variabelnya banyak sekali. Nah, apakah semakin banyak pasti nanti akan semakin bagus? Belum tentu. Nah, jadi sampai di titik tertentu, variabelnya nambah nih. Oh, tambah lebar mata. Oh, tambah panjang gigi. Oh, tambah lagi ini, tambah ini, tambah. Misalnya apa namanya? Apalagi nanti. Pokoknya panjang bulunya, tambah lagi darahnya, dan sebagainya. Hanya untuk membedakan misalnya kucing dan anjing misalnya. Nah, semakin banyak ciri-cirinya, belum tentu semakin pinter mesinnya belajar untuk membedakan si kunci sama si anjing tadi. Nah, berarti di sana ada jumlah atribut yang efektif, ciri-ciri yang efektif, variabel bebas yang efektif. Belum tentu semuanya terpakai. Nah, ketika kita memakai satu variabel, misalnya cuaca saja, berarti kalau satu berarti kita memakai satu dimensi. Kalau kita pakai dua variabel berarti kita seperti menggambar dua dimensi. Kalau kita pakai tiga variabel berarti kita seperti menggambar tiga dimensi. 4 berarti 4 dimensi dan seterusnya. Semakin banyak variabel berarti apa? Mesinnya juga belajarnya akan semakin susah gampangnya ya. Dimensinya semakin besar berarti semakin rumit. Perhitungan juga semakin sulit lah istilahnya gitu. Nah, di situ juga tapi semakin banyak apakah semakin bagus? Belum tentu. Sampai di titik tertentu dia akan meningkatkan. Tapi berikutnya dia akan menurunkan. Nah, ini ada peak phenomenon. Jadi seperti itu
apa namanya gunung ya. Jadi akurasinya jelek kalau pakai cuma misalnya bedain kucing sama anjing cuma dari lebar matanya, wah akurasinya jelek sekali. Jadi foto misalnya di foto langsung dideteksi. Oh ya udah tambahin tinggi badan, oh naik akurasinya. Kemudian panjang apa namanya ekornya, oh naik lagi. Terus lama-lama semakin banyak bisa jadi akan semakin menurun. Akan fitur-fitur yang merusak, misalnya mendeteksi panjang bulunya dari fotonya, kemudian untuk apa mendeteksi itu kucing apa anjing misalnya. Oh, terus kemudian apalagi dan sebagainya, banyak sekali variabelnya sampai dimensi ini sampai apa namanya sudah naik, bisa jadi nanti akan turun, ditambah lagi seterusnya. Bisa jadi akan semakin turun. Nah, kemudian salah satu prinsipnya di machine learning lagi adalah ada no free lunch theorem. Nggak ada makan siang gratis. Nah, kalau makan siang itu gratis ya nggak usah belajar machine learning lagi, istilahnya. Bahwa semua model itu adalah salah. Yang namanya model itu semuanya salah. Mungkin teman-teman sering melihat market misalnya. Market untuk bangun misalnya bikin gedung dan sebagainya. Itu adalah model. Semua model itu salah. Tapi beberapa model itu berguna. Namanya model adalah berharap mendekati aslinya, tapi apakah sama dengan aslinya? Tidak. Nah, termasuk juga pemodelan misalnya, model muka bumi, sudah dibikin gambarnya hijau, kuning, dan seterusnya. Tapi tidak akan sedetail itu. Kalau mentang-mentang ini tingginya antara sekian sampai sekian, apakah sudah pasti? Apakah tidak akan melebihi? Ya, belum tentu. Nah, kita lihat muka bumi aja nggak ada yang rata, gitu istilahnya. Ada yang naik, turun, dan sebagainya. Nah, kalau digambar ya kayaknya rata-rata aja gitu dimodelkan. Tapi aslinya ya berantakan. Gitu. Nah, namanya model. Namanya model itu apa namanya? Pengennya hanya mengeneralisasi, tidak selalu pas. Nah, bahwa there is no universally based model. Tidak ada base model yang bisa digunakan secara universal. Tidak ada yang seperti itu. Mentang-mentang di sana bagus, di sini pasti bagus. Ya belum tentu. Nah, hal seperti ini biasanya disebut dengan the no free lunch theorem. Tidak ada makan siang gratis. Tidak ada yang namanya model yang pasti bagus untuk semua hal. Tidak ada. Nah, bahwa akibatnya adalah asumsi-asumsi yang dibuat untuk menyelesaikan masalah. Kalau kondisinya seperti ini, mungkin bisa bagus untuk domain satu, tapi bisa jadi tidak bisa dipakai untuk domain yang lain. Seperti itu. Makanya no free lunch. No free lunch. Nah, bahwa di sini kita punya data untuk memodelkan sesuatu, ya. Nah, pakai apa? Pakai algoritma. Nah, dari situ kita butuh yang namanya, dari situ nanti kita tahu kalau sistem berjalan ada yang namanya kecepatan training. Kalau lemot ya buat apa dan sebagainya. Kemudian ada akurasi. Ada kompleksiti. Macam-macam yang diperhatikan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Berat sekali ya? Apakah materinya terlalu berat? Masih mencerna, Bu. Masih mencerna. Jadi kalau di machine learning agak lebih berat lagi gitu. Saya harap teman-teman bertahan. Ada pertanyaan, teman-teman? Nah, saya jatuh begini.
Ada pertanyaan? Permisi Bu, saya mau tanya Bu. Ya, monggo, silahkan sebutkan nama. Sabilillah Fauzal Adim Bu. Silahkan Mas Sabil. Kan seperti yang tadi Ibu jelaskan mengenai machine learning ini, misalkan banyak variabel itu belum menentukan apakah hasil dari machine learning itu bakalan sesuai sasaran atau tidak ya Bu ya. Yang itu course of dimensionality, yang ini Bu. Apakah itu tergantung dari rule yang diterapkan ataukah atribut variabelnya pemilihannya itu sendiri Bu? Atau baiknya gimana Bu? Ini lagi ya Mas ya, di recall lagi. Kita tidak memakai rule di sini. Saya perlu luruskan dulu. Kita tidak memakai aturan di sini ya Mas. Kita memakai data. Ya, satu kita memakai data. Nah, dimensi ini adalah fitur atau ciri. Nah, atau nanti saya cariin contoh nih. Mau saya mana tadi sebentar saya ambil contoh. Yo, banyak mana? Luar biasa. Sebentar. Nah, ini perhatikan sedikit ya Mas ya. Di sini di sini ada misalnya harga rumah. Ada anggaplah ini $66.900, $80.100 dan sebagainya. Anggaplah ini adalah sesuatu yang ingin kita prediksi atau kita cari. Nah, kemudian ini adalah fitur. Nah, ini adalah usia rumahnya. Kemudian total room ini maksudnya apakah mungkin luas ruangan mungkin. Kemudian total bedroom, luas bedroomnya, tempat tidurnya, seperti itu. Ini adalah ciri-cirinya. Nah, bisa jadi kalau kita nambah fitur, bisa jadi semakin akurat. Gitu. Ini jangan yang ini deh, yang klasifikasi, mana yang klasifikasi? Yang lebih kelihatan gitu, jangan soal regresi ya. Atau ini aja enggak apa-apa lah, yang sampang lah, kelihatan. Nah, misalnya harga handphone dipengaruhi oleh satu kamera. Oke. Kamera. Nah, kemudian ditambahin lagi misalnya, kalau satu mungkin kurang. Kemudian tambahin lagi RAM-nya. Kemudian tambahin lagi ROM-nya 4, 3, 6, 8, seterusnya. Kemudian tambahin lagi ROM-nya 64 dan seterusnya. 64, 32, 16, 128, seterusnya. Apalagi dan seterusnya. Nah, bisa jadi kita tambah seperti itu, mungkin nanti harganya semakin akurat. Ya enggak, Mas? Iya, Bu. Nah, enggak cuma kamera, Bu. Lihat juga RAM-nya, lihat ROM-nya. Kemudian lihat apa lagi kayak gitu, kan banyak ya. Nah, itu sampai di titik tertentu mungkin dia akan semakin akurat mengenali kira-kira ini harganya berapa sih gitu. Nah, mungkin sampai di titik tertentu dia akan lebih bagus lagi. Lebih akurat memperkirakan harganya. Tapi kalau ditambah lagi, mungkin mulai nih nambah apalagi versi, misalnya tambah ini, tambah itu, tambah terus. Lama-lama nambah. Bisa jadi fitur-fitur yang ditambahkan terus-menerus tadi, bukannya nambah
nambah akurat mendekati harganya, tapi malah membiaskan. Misalnya apa ya, saya agak kurang tahu sebenarnya kalau harga handphone. Apakah warna, kemudian masukin lagi lainnya, warnanya, terus masukin lagi misalnya tipe C atau bukan, atau masukin apa lagi, fitur dan lain-lain. masuk semuanya. Yeah. Nah, bisa jadi ditambah dengan itu fiturnya banyak banget, memprediksi harganya malah semakin geser gitu, semakin nggak akurat. Harusnya tadi udah bagus-bagus memprediksi 7 juta, 3 juta, udah mendekati, misalnya prediksi mesinnya 6,9, oh harusnya 3 juta, oh 2, misalnya 2,85, geser 150.000 lah gitu istilahnya. Hanya pakai kamera, pakai RAM, ROM misalnya, sama misalnya OS-nya cukup itu misalnya. Kalau ditambahin ini bisa jadi malah tambah menjauh. 2,8 sekarang malah jadi 2, harusnya 3 juta nih, gesernya 1 juta, banyak banget gitu. Cuma gara-gara ditambahin fitur-fitur yang lain. Apa maksudnya, variabel-variabel lain. Ininya masuk, itunya masuk. Ada WhatsApp-nya apa tidak gitu kan, kayaknya enggak banget gitu ya. Cuman iya bisa jadi ya. Jangan dikira aja gitu. Jadi ada curse of dimensionality. Jadi kutukan dimensi seperti itu. Jadi sampai di level tertentu dia akan semakin akurat memprediksi, tapi kalau pas ditambah-tambah lagi di suatu titik tertentu dia akan semakin malah jadi turun seperti itu.